gaya kupu-kupu dan gaya bebas itu tentunya gaya yang digunakan untuk berenang ya. Dan gerakannya juga kalau gaya kupu-kupu itu mengepak, tangan mengepak. Terus kalau gaya bebas kayak mengayuh begitu. Dan kakinya kayak apa ya? Kayak tabrak. Ya itulah di air begini. Ya. Kayak kupu. Kayak kupu iki gaya sing paling susah, gaya sing paling ngabisno tenaga, gaya sing paling ngabisno napas gitu. Saya kayak harus sinkron antara kaki dan tangan itu kayak harus sinkron ngono kayak. Capek ya gaya kupu iki. Ini lek gaya bebas iki mbok apa gaya pertama sing isa tak lakukno pas dulu aku les renang. Enggak sih, rasanya kayak kabeh les renang gaya pertama sing diajarno mesti gaya bebas. Ya gak sih? Gak tahu, saya lupa aku. Gaya kupu-kupu adalah gaya renang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Pada gerakan renang gaya kupu-kupu, kedua tangan membentang kemudian mengepakkan untuk mengayuh maju ke depan. Meanwhile, gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke dalam dengan bergerak mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik ke atas dan ke bawah. Yang aku ketahui tentang gaya kupu-kupu dan gaya bebas adalah gaya kupu-kupu itu yang bergeraknya dengan menggunakan dua tangan secara bersamaan, lalu yang gaya bebas itu yang tangannya bergantian bergeraknya. Ya gaya untuk berenang yang dipakai untuk berenang ya gayanya mirip kupu-kupu dan yang satunya bebas gitu. Kalau dari saya lebih mudah gaya bebas pastinya karena lebih familiar sama gerakannya. Yuk gampangan kayak bebas lah yuk. Kayak bebas ya cipuk sampai ujung kolam. Kayak kupu iki wah ya itu tadi ngabisno tenaga, ngabisno napas, capek, susah. Yes, banyak. Tapi aku isa kayak kupu itu kayak proud to myself, kayak bangga aku isa kayak kupu guys gitu. Oke, menurutku gaya yang lebih mudah yaitu gaya bebas. Dikarenakan of course gaya kupu membutuhkan badan kalian untuk naik seperti ini untuk maju ke depan. Sedangkan gaya bebas hanya perlu mengambang dan kalian sudah bisa melaju ke depan. Gitu. Menurutku lebih mudah gaya bebas karena gaya bebas bisa dipelajari oleh semua orang dan itu merupakan gaya yang untuk pemula. Tentu lebih mudah gaya bebas menurut saya. Gaya bebas, yang bebas itu mungkin kayak gerakannya bebas ya. Mbuh yo, DE orang sing pertama kali nemu gaya bebas iku dulu begitu DE nyemplung terus DE otomatis gitu. Terus kayak pas ditanyai, namanya gaya apa gitu kayak. Mbuh, gaya bebas gitu. Gak tahu kok. Nah, ini apa yang bebas ya kan. Nah, sebagai contohnya kalau Olimpik atau kayak lomba-lomba renang itu gaya bebas itu kalau biasanya underwater itu kan gaya kupu kan. Nah, itu tidak didiskualifikasi. Nah, sedangkan kalau kalian gaya kupu terus underwaternya gaya bebas pasti langsung didiskualifikasi. Jadi intinya gaya bebas itu memang benar-benar bebas. Jadi kayak di segi peraturannya itu lebih forgiving. Jadi tidak terlalu ketat seperti gaya-gaya yang lain gitu. Gaya bebas maksudnya gimana sih? Gaya bebas itu kayak gimana ya? Kayak kaki dan tangan itu kayak lebih bebas bergerak. Maksudnya kayak gantian bergeraknya atau pergerakan kaki dan juga tangannya itu bebas. Menurut saya gitu sih. Jadi maksudnya itu tangan dan kaki bergerak secara bebas. Gaya kupu-kupu, iya beneran kayak kupu-kupu karena gerakannya mengepak
kayak mengepak sayap begitu. Jadi ya mirip dengan kupu-kupu. Kupu-kupu beneran kayak kupu. Hah, sek yo. Gaya kupu beneran kayak kupu-kupu. Lek gayane iyo menurutku mirip sih, kayak tangannya gitu lah. Sorry, Jayus. Apakah gaya kupu-kupu beneran kayak kupu-kupu? Menurutku sih iya, karena coba bayangin ya, kupu-kupu kan gini ya, renang kayak seperti naik turun kan. Nah sama kayak kupu juga gini, tapi bedanya ke depan, bukan ke atas bawah. Jadi atas bawah tapi agak ke depan. Jadi logically ya lumayan mirip lah ya. Apakah kayak kupu-kupu? Beneran kayak kupu-kupu? Bukan sih. Jadi kan kita membuka kedua tangan sehingga seperti membentuk sayap kupu-kupu yang terbuka gitu. Makanya sering disebut dengan kayak kupu-kupu. Mungkin sedikit mirip seperti kayak kupu-kupu. Seperti kupu-kupu. Bisa jadi. Kalau bisa gaya kupu-kupu, aku jadi kupu-kupu tak? Hah? Sumpah. Yo, lihat aja aku gitu. Bisa gaya kupu, tapi manusia. Enggak lah guys, gena. Masa yo, lek iso kan gaya kupu, kan jadi kupu-kupu. Tak tampal lah gitu nanya. Kalau bisa gaya kupu-kupu, apakah jadi kupu-kupu? Tentu saja tidak. Tapi kalau kalian berimajinasi lebih tinggi lagi, mungkin aja bisa. Silahkan dicoba. Kalau bisa kayak kupu-kupu, bisa jadi kupu-kupu. Enggak sih, nggak bakal bisa terbang karena di air. Yang terakhir ya tidak, tentu tidak. Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sekarang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu itu adalah gaya renang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Pada gerakan renang gaya kupu-kupu, kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Teknik gerakan tangan pada gaya bebas. Pertama, luruskan kedua tangan Anda dengan jarak sekitar 40 cm dari kepala. Kemudian, gerakan salah satu tangan Anda ke bawah, lalu ke belakang dengan posisi vertikal. Lalu ayunkan tangan yang berada di dalam air ke arah badan, dan angkat siku tangan Anda ke atas permukaan air sehingga ujung siku mengarah ke atas. Lalu ayunkan tangan kembali ke depan. Tangan harus rileks dengan jari-jari yang sedikit terbuka, dan lakukan ayunan ini dengan gerakan memutar. Lakukan gerakan yang sama pada tangan yang lain untuk melanjutkan gerakan renang gaya bebas. Teknik gerakan kaki pada gaya bebas. Lakukan tendangan dengan kaki lurus, dengan sumber energi yang digunakan harus berasal dari pinggang dan paha. Luruskan ujung-ujung jari kaki selama berenang. Maksimalkan dorongan tubuh saat renang gaya bebas dengan cara memiringkan badan ke kanan dan ke kiri, berasal dari pinggang sesuai dengan ayunan tangan. Teknik pernapasan pada gaya bebas. Putar badan Anda ke kanan kira-kira 30 derajat, tariklah napas secukupnya. Jangan mengangkat kepala pada saat bernapas karena ini akan mengacaukan keseimbangan saat berenang. Teknik gerakan tangan pada gaya kupu. Pertama, letakkan kedua lengan ke depan. Lalu ayunkan lengan ke samping dan ke bawah hingga tubuh membentuk huruf Y. Tekuk siku dan tarik lengan ke belakang hingga lengan berada sejajar dengan badan dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Lalu putar lengan atas hingga lengan keluar dari air dan ulang gerakan lengan dari awal setelah lengan berputar kembali ke dalam air. Teknik gerakan kaki pada gaya kupu. Gerakan kaki gaya kupu-kupu hampir sama dengan gerakan kaki pada gaya bebas, yaitu bergerak naik turun secara vertikal. Bedanya, pada gaya kupu-kupu, gerakan kaki dilakukan secara bersama-sama antara kaki kanan dan kaki kiri.
Gerak kaki pada gaya kupu-kupu dilakukan dari pinggul dengan posisi lutut kaki ditekuk sedikit. Teknik pernapasan pada gaya kupu. Cara pengambilan napas pada renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengangkat kepala ke arah depan dengan menonjolkan bahu ke depan. Gerakan ini dilakukan pada saat kaki melakukan tendangan ke bawah dan lengan mendorong ke belakang untuk keluar dari air. Yang berikutnya adalah manfaat berenang dalam kehidupan sehari-hari. Karena berenang adalah salah satu olahraga kardio, maka berenang selama 30 menit per hari mampu membakar kalori dan menjaga kebugaran tubuh. Berenang ini juga membantu untuk menurunkan berat badan Anda karena membakar kalori. Selain paling efisien untuk renang jarak jauh, juga tanpa harus menguras banyak sekali energi. All American Swim juga menjelaskan bahwa renang gaya bebas ini dapat melatih otot punggung, dan renang gaya kupu dapat melatih otot-otot yang ada di lengan. Bahkan beberapa riset menyebutkan bahwa renang ini bisa untuk pemulihan pasien untuk saraf kejepit atau seperti pemulihan yang memiliki penyakit asma.